Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Barus, Prodi Perbankan Syariah, semester 6A eksklusif. Dan kali ini ujian akhir semester tafsir ayat-ayat ekonomi dan pembahasan asuransi Al-Tamin. Kontribusi kaum muslim dalam sejarah perkembangan asuransi. Pada akhir abad ke-8, orang-orang muslim telah mengembangkan pengetahuan kelautan dan telah membangun armada yang kuat di Laut Tengah. Para muslim mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga bidang ilmu pengetahuan yang sangat menguntungkan bangsa Eropa. Banyaknya ilmu pengetahuan yang dimiliki, ada yang merebus keluar, dan sebagai yang merebus tersebut telah dikembangkan dengan dasar-dasar yang dimiliki. Para peneliti Arab demikianlah setiap generasi baru memperoleh keuntungan dari prestasi para pendahuluannya, pengembangan karya sendiri dan mewariskannya setelah dikembangkan ke generasi yang akan datang. Apa yang mengejutkan adalah perilaku para sarjana dan penulis barat yang secara sengaja, bukti sejarah yang nyata, serta tidak peduli peran yang dimainkan orang muslim dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan modern. Dari akhir abad ke-7 sampai akhir abad ke-14, serta mencoba untuk memisahkan antara Romawi dan Yunani dalam setiap cabang ilmu, termasuk asuransi laut, yang menolak untuk memberikan dukungan bahwa orang muslim telah mempunyai pengetahuan tentang kontrak, mengembangkan dan membawanya kepada bangsa Eropa selama mengadakan hubungan yang erat. Sedangkan yang lain, termasuk orang Boyolali, Yunani, dan Roma juga melakukan kontrak tersebut, tapi dengan menggunakan bunga. Hal ini merupakan fakta sejarah bahwa orang muslim pernah mengalami kejayaan di bidang komersial, perdagangan dan distribusi, serta pelayaran di laut bagian timur dan barat termasuk Laut Tengah. Mulai abad ke-7 hingga akhir abad ke-13, mereka juga menyadari sepenuhnya tentang kontrak asuransi dan mereka mengasuransikan kapal dan muatannya dengan prinsip saling menguntungkan satu sama lainnya. Pusat perdagangan menyeberang hingga mencapai India dan Lautan Pasifik di wilayah timur dan Sicilia, Spanyol, dan kota-kota Afrika Utara di sekitar Lautan Tengah di bagian barat. Para pedagang berlayar mengaku segala macam barang dan semuanya diasuransikan. Seluruh asuransi biasanya berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan sama sekali tidak ada unsur bunga riba, kerugian, korban kejahatan laut. Semuanya dibayar oleh yayasan dana yang dikumpulkan dari para anggota. Dan di lain itu juga ada juga yang disebutkan sebagai definisi asuransi syariah. Langsung saja saya akan jelaskan. Dalam literatur hukum Islam, asuransi dikenal dengan sebutan at-takful dan at-tahdamun. Artinya pertanggungan yang berbalas atau hal saling menanggung. Prinsip dasar dalam asuransi syariah. Prinsip-prinsip dalam asuransi syariah adalah tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, dan kerelaan. Sistem asuransi dalam perspektif hukum Islam.
Yang pertama itu sistem asuransi niaga. Konsep asuransi niaga itu konsep niaga bertumpu pada aktivitas pemberian sejumlah dalam bentuk cicilan atau kontan oleh sejumlah orang, satu perusahaan, lembaga, atau yayasan asuransi agar memberikan atas kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka, resiko yang diperkirakan benar-benar terjadi. Perusahaan jasa asuransi niaga bertugas menghitung, menarik premium dan menyebarkan kompensasi atau ganti rugi kepada para nasabah yang dijamin ketika terjadi kerugian atau kerusakan. Dalam hal ini perusahaan berorientasi pada relasi profit dan pengambilan nasabah. Yang kedua, sistem asuransi sosial. Konsep asuransi sosial yang kita ketahui selama ini, setiap sistem mengacu pada konsep pemilik usaha dan karyawan sama-sama membayarkan potensi tertentu dari gaji mereka kepada pihak yang disebut badan atau yayasan asuransi sosial, misalnya PT Jam Sostek di Indonesia. Oke, yang ketiga, konsep asuransi kolektif. Konsep ini berlandaskan pada pemikiran kerja sama di antara sekelompok orang untuk membentuk sebuah badan yayasan yang sesama anggota ikut menanggung resiko bencana yang terjadi, sekaligus kompensasi ganti rugi melalui pemerintah. Kompensasi tersebut di antara mereka sehingga bisa meringankan beban tersebut. Bagi orang-orang, akad asuransi kolektif termasuk akad sumbangan atau donasi. Sebab apa? Yang dibayarkan oleh anggota sebagai primer merupakan sumbangan anggota tersebut kepada sesama anggota kelompok asuransi yang sedang ditimpa musibah, bencana, kecelakaan. Lembaga atau yayasan asuransi kolektif ini dipimpin oleh dewan direksi yang merupakan penghubungan di antara anggota kelompok asuransi, sehingga sebagai wakil mereka dewan direksi memperoleh gaji dari yayasan atau tugas yang dijalankan tersebut. Namun terkadang mereka juga bekerja sama secara sukarela. Prinsip asuransi kolektif. Asuransi kolektif berjalan di atas sejumlah prinsip pokok sebagai berikut ini. Yang pertama sumbangan, yang kedua melayani anggota, yang ketiga keanggotaan terbuka, surplus, kepemimpinan untuk anggota. Jenis asuransi kolektif. Privat asuransi, kesepakatan sejumlah orang yang bekerja di tempat tertentu atau berkoalisi pada organisasi ikatan profesi atau keterampilan tertentu agar masing-masing membayar sejumlah uang sebagai yang terkumpul disimpan dalam bentuk tabungan oleh bendahara khusus untuk kemudian dibayar. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwanya, hukum dasar asuransi syariah tetap dipertanyakan. Bahkan tidak sedikit yang menganggap asuransi syariah belum sepenuhnya halal. Pemerintah bersama lembaga keuangan terkait terutama yang berbasis syariah dan MUI terus mengedukasi masyarakat tentang jenis manfaat asuransi ini. Dasar hukum di dalam Al-Quran, asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al-Quran.
Contohnya Al-Maidah. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Selanjutnya An-Nisa, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap mereka. Yang kedua, dasar hukum menurut fatwa MUI. Pada dasarnya, asuransi syariah justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi tertentang dengan syariah agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri. Sebenarnya mulai 2021, MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah sah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Beberapa fatwa MUI yang mempertegas keahlian asuransi syariah. Yang pertama, fatwa nomor 21 DSN MUI garing 10 2021. Fatwa nomor 51 garing DSN MUI garing 3 garing 2026 tentang asuransi. Dasar hukum dari peraturan Kementerian Keuangan. Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya mulai Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 garing PMK 010 garing 2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha resume dan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa ketegasan dari dasar hukum pemerintah. Ini bisa dilihat pasal 1 nomor 1 hingga 3. Pasal 1 nomor 1, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong dan melindungi di antara para nasabah melalui pembentukan kumpulan dana. Pasal 1 nomor 2, perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan resursi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagai usaha berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 nomor 3, nasabah adalah orang atau badan yang menjadikan nasabah program asuransi dengan prinsip syariah, atau perusahaan asuransi yang menjadikan nasabah reasuransi dengan prinsip syariah. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan kalau memang ada pertanyaan dari saudara. Jenis asuransi niaga itu seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan jenis asuransi niaga yang ditanyakan oleh saudara Fajar. Langsung saja saya jelaskan sedikit. Di antara jenis asuransi niaga yang terpenting, yang pertama itu harus memang benar-benar dewasa. Yang pertama itu asuransi laut, darat dan udara dengan segala bentuknya. Yang kedua, jaminan asuransi dari tanggung jawab. Yang ketiga, asuransi kecelakaan. Yang keempat, asuransi sakit. Yang kelima, asuransi kebakaran dan kerusakan. Dan yang terakhir, asuransi dan resiko pembayaran utang. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, baik. Baiklah, demikian dari penjelasan saya tentang asuransi, tafsir ayat-ayat ekonomi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.